semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Naisa. Di sini. Nama saya Daniel. Nah, sekarang kami sedang berada di kolam pancing Pelangi Bangunase. Tujuan kami membuat vlog ini agar kami bisa membagi pengetahuan tentang bagaimana praktik budidaya ikan konsumsi di NTT berdasarkan apa yang sudah kami pelajari. Tanpa tunggu berlama-lama, let's get started. Teman-teman, kalian tahu nggak sih? Ikan sudah menjadi konsumsi wajib kita sehari-hari di kota Kupang loh. Kenapa ya kira-kira? Why? Because ikan bisa mencegah stunting. Kenapa? Karena ikan mengandung sangat banyak protein, vitamin-vitamin, dan banyak kandungan lainnya yang bisa bermanfaat bagi kamu yang sedang dalam masa pertumbuhan. Namun, bagaimana jika para nelayan pulang dengan tangan yang kosong karena cuaca yang ekstrem? Disinilah pentingnya kita memahami tentang pembudidayaan ikan air tawar di NTT sebagai langkah alternatif yang sangat strategis untuk menjaga ketahanan pangan. Namun, nyatanya tantangan yang kita hadapi juga tidak kalah besar. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan air bersih saat menjalani musim kemarau yang panjang. Penguapan tinggi membuat volume air kolam menjadi berkurang drastis dan kualitasnya juga cenderung ikut menurun. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kota Kupang, keterbatasan air dan fluktuasi suhu yang ekstrim seringkali memicu tingginya perserangan penyakit bakteri pada ikan yang seringkali membuat ikan stres, sakit, bahkan menyebabkan pembudidayaan lokal mengalami gagal panen. Urgensi inilah yang membuat kita wajib mempelajari topik ini demi menemukan solusi budidaya yang efisien dan hemat air di Kota Kupang. Yuk kita bahas strateginya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang semua bentuk budidaya ikan lele yang saya dan kelompok saya telah amati di tempat pengamatan kami. Kami menemukan ada 3 bentuk budidaya yang digunakan. Yang pertama adalah kolam semen. Nah, kolam semen adalah salah satu bentuk kolam budidaya yang kami temukan di tempat pengamatan kami, yaitu di kolam pancing Pelangi Bangunase. Ini merupakan wadah permanen berbahan semen yang sudah disterilkan dan dibersihkan daripada abu semen yang beracun, dan menjadikannya sebagai wadah permanen yang kokoh, tahan lama, dan tidak mudah bocor. Selain dari fungsi utamanya sebagai sebuah wadah budidaya ikan, kolam ini juga berfungsi untuk berbagai hal dalam peternakan ikan. Kolam ini dapat digunakan sebagai tempat penyemaian, perkawinan, dan pertumbuhan dari ikan lele dan bibitnya. Karena tempatnya yang gampang dibersihkan dan struktur dari kolamnya yang tidak mencemari air kolam. Selanjutnya adalah kolam terpal. Nah, kolam terpal juga merupakan salah satu bentuk praktik budidaya yang juga portable dan sederhana. Bentuknya dapat berupa bak yang terbuat dari rangka besi dengan menggunakan kain terpal yang besar sebagai dinding penampungannya. Kolam ini juga menjadi salah satu alternatif yang lebih hemat dan fleksibel dan cocok digunakan di tempat seperti tempat pengamatan kami. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan kolam yang lainnya, yaitu sebagai tempat pertumbuhan dan penyemaian bibit lele karena lebih gampang mengendalikan kualitas air dan lingkungan pertumbuhannya. Dan yang terakhir dan paling unik adalah budamber atau singkatan dari budidaya dalam ember. Nah, budidaya dalam ember atau dikatakan dengan budamber dapat dikatakan unik sebab bentuk budidaya ini menggabungkan 2 jenis praktik budidaya dalam satu tempat, yaitu sebagai kolam lele dan lahan hidroponik. Strukturnya terlihat sederhana, di mana sebuah ember berisi air dengan ikan lele dan ditutupnya terdapat lubang yang digunakan untuk menaruh mesh hidroponik untuk ditanami sayuran air seperti selada air dan kangkung air. Hal ini menciptakan ekosistem mutualisme satu arah di mana hasil ekskresi ikan lele dapat diserap oleh tanaman yang ada pada tutup ember sebagai nutrisi yang menjaganya tetap subur. Uniknya lagi, airnya tidak perlu digantikan begitu sering sebab dapat dijadikan sebagai sumber air dan pertumbuhan bagi tanaman yang hidup di atasnya. Dari penjelasan yang telah saya berikan terhadap bentuk budidaya ikan yang saya dan kelompok saya telah temukan, apa saja kaitan di antara semuanya itu? Jawabannya adalah mereka memegang satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyediakan sumber protein hewani dari ikan dan mengurangi eksploitasi tangkapan berlebihan pada populasi ikan alami dengan menekankan prinsip dasar dalam berternak seperti menjaga kualitas lingkungan hidup, pakan, dan kesehatan untuk konsumsi.
Halo semuanya, hari ini saya mau jelaskan hasil analisis dari observasi saya di kolam pelangi Bakunase, Kota Kupang. Di tempat itu, saya melihat ada beberapa sistem budidaya yang sangat menarik. Pertama, budidaya ikan lele di kolam besar. Kolamnya luas, airnya bersih, dan ikan-ikannya kelihatan sehat. Kedua, budidaya lele di dalam ember yang disebut budidamber. Ember-embernya disusun rapi, hemat tempat, dan mudah dipantau. Keuntungan budidaya lele di ember adalah lebih hemat lahan, mudah dikontrol, airnya lebih sedikit sehingga gampang diganti. Risiko penyakit lebih kecil karena bisa dipisah-pisah dan cocok untuk lahan sempit seperti di pekarangan rumah. Ketiga, sistem hidroponik NFT menggunakan pipa PVC dengan net pot untuk tanaman selada yang tumbuh subur. Air nutrisinya ditampung di dalam ember dan diisi ulang beberapa kali dalam sebulan. Prinsip kerja NFT adalah larutan nutrisi dari ember dipompa ke pipa PVC yang miring. Air mengalir tipis di dasar pipa membasahi akar tanaman di net pot. Setelah itu air mengalir kembali ke ember. Akar mendapat nutrisi dan oksigen yang cukup karena tidak terendam sepenuhnya. Ketiga sistem ini terintegrasi dengan baik. Kotoran ikan dalam kolam dan ember dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman hidroponik, sementara tanaman membantu membersihkan air yang kembali ke kolam ikan. Ini adalah contoh sederhana sistem aquaponik. Dari analisis saya, kolam pelangi sudah menerapkan budidaya terpadu yang saling mendukung. Keuntungannya banyak hemat air, hemat lahan, ramah lingkungan, dan bisa menghasilkan ikan lele sekaligus sayur selada dan kangkung air yang segar. Jadi, keenam hal yang diamati adalah budidaya ikan lele di kolam, budidaya lele di ember, budidaya selada secara hidroponik atau NFT dengan pipa PVC, cara pemberian pakan ikan dilakukan secara rutin dengan pakan yang sesuai agar ikan tumbuh sehat, cara pengelolaan air dan kebersihan dengan menjaga kualitas air tetap baik dan membersihkan kolam serta ember secara berkala. Dan yang keenam, cara pemeliharaan dan panen yang dilakukan dengan memantau pertumbuhan ikan dan sayur lalu memanen pada waktu yang tepat. Secara keseluruhan, kolam pelangi Bakunase adalah contoh budidaya modern yang sangat bagus dan bisa dicontohi di Kupang. Terima kasih.